Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga saya selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaraku semuanya yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan pintu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan diijabah semua hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang seharusnya kita jadikan sebagai bacaan rutin di setiap selesai salat fardu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan yang membacanya selesai salat fardu satu kali, semua dosanya, semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tidak tersisa sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempatnya di dalam surga Firdaus. Bagi yang suka membacakan ayat ini selesai salat fardu, dan keistimewaannya yaitu ditunaikan 70 hajatnya di dunia hingga hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita bahas di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, silahkan para sahabat klik tombol like, tombol jempol, dan juga subscribe, serta bagikan video ini apabila bermanfaat, dan juga simaklah video ini hingga akhir. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, mari sama-sama kita tuliskan hajat, doa, cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kolom komentar video ini, agar kita sama-sama aminkan. Karena di setiap doa kepada Allah, bayangkan bila kita aminkan oleh 40 orang saja, maka doa tersebut akan sangat cepat terkabul. Amin, Allahumma amin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa di setiap selesai salat fardu, di samping membaca zikir, memperbanyak membaca istighfar, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ayat-ayat tertentu yang seharusnya kita jadikan sebagai bacaan rutin, karena mengandung kelebihan faedah yang sangat luar biasa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkannya. Beberapa ayat ini merupakan zikir rutin oleh para masyayikh, para alim ulama. Setelah selesai melaksanakan salat fardu, mereka membacakan serta mengamalkannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ketika turunnya beberapa ayat ini, ayat-ayat tersebut bergantung pada arsy. Kemudian ayat-ayat tersebut dengan izinnya Allah menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, apakah engkau menurunkan kami kepada suatu kaum yang selalu melakukan kemaksiatan terhadap-Mu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan daripada ayat-ayat tersebut. Allah mengawalinya dengan sumpah, "Demi keperkasaanku dan keagunganku, tidak ada seorang hamba pun yang membaca kamu sekalian di setiap setelah selesai salat fardu, kecuali aku ampuni semua dosanya, aku ampuni semua kesalahannya, dan aku siapkan tempat baginya di dalam surga Firdaus, dan aku memandangnya di setiap hari 70 kali dengan pandangan rahmatku, dengan pandangan kasih sayangku,
dan aku tunaikan baginya 70 hajat, sekurang-kurangnya adalah keampunanku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca daripada ayat-ayat tersebut. Adapun ujung daripada hadis beliau, dan aku tergolong orang-orang yang menyaksikan hal itu. Sesungguhnya Rasulullah bersaksi, barang siapa yang membacakan ayat-ayat ini, niscaya semua dosanya diampuni dan Allah siapkan tempat baginya di dalam surga Firdaus. Di setiap hari Allah memandangnya 70 kali dengan pandangan rahmatnya dan dengan pandangan kasih sayangnya Allah. Dan Allah menunaikan 70 hajat, sekurang-kurangnya hajat yang ditunaikan oleh Allah, yaitu Allah memberikan ampunan kepada kita. Ketika di setiap salat fardu, begitu selesai salam, maka langsung kita membaca akan ayat-ayat ini. Ataupun kita boleh awali dulu dengan zikir-zikir yang lain, zikir-zikir yang biasa kita bacakan, yang biasa kita istiqomahkan setelah selesai salat fardu. Kemudian kita tutup dengan ayat-ayat ini. Adapun ayat-ayat yang dimaksud adalah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah, dengan bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian ayat yang kedua, yaitu kita membaca ayatul kursi. Adapun bacaannya sebagai berikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian ayat yang ketiga, yaitu terdapat pada surah Al-Imran ayat 18 sampai dengan ayat ke-19. Adapun bunyinya sebagai berikut. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Untuk selanjutnya yang keempat, yaitu kita bisa membaca Quran Surah Al-Imran ayat ke-26 dan ke-27. Juga sama ya. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير hisab. Dan perlu sahabat ketahui bahwa selain daripada beberapa ayat tersebut, seharusnya setelah selesai salat fardu kita sempatkan juga membaca yang pertama, yaitu membaca istighfar walau hanya dengan lafaz yang pendek. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ataupun dengan lafaz astaghfirullah innahu kana ghafara, atau bisa dengan lafaz astaghfirullahalazima wa atubu ilaihi. Dibaca 3 kali atau 7 kali atau lebih, maka lebih baik. Selanjutnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, 7 kali atau lebih, walau hanya dengan membaca lafaz yang pendek. Misalnya seperti salawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ataupun dengan lafaz salawat ummi, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi, atau dengan lafaz salawat lainnya. Kemudian sempatkan pula bacaan yang ketiga, yaitu kalimat tahlil, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdoluz zikri la ilaha illallah, yang artinya sebaik-baiknya zikir, seafdolnya zikir, seutama-utamanya zikir, yaitu adalah la ilaha illallah. Kita sempatkan membacanya sekurang-kurangnya 10 kali, karena 1 kali membaca la ilaha illallah itu dapat menggugurkan semua dosa dan semua kesalahan kita. Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, siapa yang membacanya masuk di dalam perlindungannya Allah. Barang siapa yang telah memasuki di dalam perlindungan Allah, maka ia akan aman dari segala azab, azab yang ada di dalam dunia, azab yang ada di dalam kubur, maupun azab yang ada pada hari kiamat nanti. Sempatkan pula setelah selesai salat fardu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan kedua telapak tangan ke arah langit, memohon ampunan, memohon rahmatnya, memohon kasih sayangnya, memohon kebaikan-kebaikan untuk di dunia maupun di akhirat nanti. Berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah adalah salah satu ibadah yang sangat besar nilainya, yang sangat besar juga pahalanya, meskipun doa yang kita lapaskan dengan bahasa kita sendiri. Dan ketahuilah bahwa orang yang enggan berdoa kepada Allah, yang malas meminta kepadanya, orang tersebut adalah sombong dan angkuh, seolah-olah dia tidak membutuhkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ini adalah sedikit penjelasan berkenaan bacaan ataupun zikir setelah selesai salat fardu. Insyaallah sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, pakaikanlah kepada kami semua pakaian istiqamah di dalam beribadah kepadamu dan istiqamah di dalam menjauhi maksiat-maksiat, sebagaimana engkau telah memakaikan pakaian istiqamah, pakaian kemuliaan bagi hamba-hamba pilihanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih para sahabat sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.